Betapa ku tak memahami arti cinta yang kau miliki. Kau begitu mencintaiku, menerimaku apa adanya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Hari ke-19 yang sangat luar biasa di bulan Juli ini. Masih dalam tema bulan Juli, bagaimana kita penuhi diri kita dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan khusus minggu ini ada satu hal penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana supaya kita belajar melupakan masa lalu. Sekali lagi hari ini secara khusus kita akan belajar untuk bagaimana segera melupakan masa lalu. Filipi 3 pada ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 Alkitab berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Paulus berkata, aku lupakan semua yang di belakangnya. Bapak Ibu kalau melihat deskripsi secara jelas Paulus katakan di kitab ini tentang siapa dia, apa yang bisa dia banggakan. Tapi sekali lagi dia berkata gini, aku lupakan semuanya, aku anggap itu sampah. Nah terkadang kita sulit move on hari ini. Sebab apa? Kita terikat dengan masa lalu. Setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus segera melupakan masa lalu. Kita jangan puas dengan masa lalu. Sebab yang pertama kita berkata begini, masa lalu sudah berlalu. Namanya juga masa lalu, berarti dia telah berlalu. Dia telah ada di belakang kita. Perhatikan baik-baik, hidup kita adalah perjalanan ke depan. Sekali lagi saya ulangi, hidup kita adalah perjalanan ke depan, bukan mundur ke belakang. Orang yang hidup di masa lalu, dia seperti berjalan mundur. Nah coba kalau dalam hidup kita melihat orang berjalan mundur, apa yang akan kita katakan? Kita berkata orang itu aneh. Ya, orang yang selalu puas dengan masa lalu, dia seperti terus berjalan ke belakang. Dia tidak pandai untuk menatap ke depan. Dan dengarkan ini, hidup dalam masa lalu adalah salah satu kebodohan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Ada banyak kebodohan, tapi salah satu kebodohan yang terbesar adalah waktu kita hidup di masa lalu. Kita tetap puas dengan masa lalu. Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah itu keberhasilan? Apakah itu kegagalan? Masa lalu telah berlalu. Jangan puas. Kalau itu keberhasilan, jangan puas. Kalau itu kegagalan, jangan disesali sampai hari ini. Harusnya kita terus berlomba seperti Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan aku berlari-lari untuk mendapatnya. Bisakah Bapak Ibu berkata seperti Paulus? Aku menganggap semuanya sampah. Apakah itu keberhasilan? Apakah itu kegagalan? Itu adalah sampah. Sebab apa? Itu telah berlalu. Dan hari ini di dalam Kristus, saya ulangi lagi, di dalam Kristus Paulus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Harusnya Bapak Ibu dan saya, orang-orang yang di dalamnya ada Kristus. Harusnya kita seperti Paulus berkata, masa lalu adalah sampah, masa depan adalah tujuan indah bersama dengan Kristus. Yang kedua, masa lalu itu cuma kenangan, masa depan adalah tujuan. Kenapa kita tidak boleh puas dengan masa lalu? Sebab ternyata masa lalu itu cuma kenangan. Kita dapat berkata, oh iya, dulu, semuanya dulu, itu kenangan. Kenangan. Ya, tapi masa depan adalah tujuan. Hidup kita tidak bisa digerakkan oleh kenangan, tidak bisa. Hidup kita digerakkan oleh tujuan. Setiap orang yang hidup harus punya tujuan. Tujuan itulah yang menggerakkan dia. Dan Paulus berkata gini, aku menatap kepada panggilan surgawi. Orang-orang yang digerakkan oleh tujuan yang ilahi, dia tidak akan terikat oleh kenangan. Apakah itu kenangan indah, apakah itu kenangan buruk, dia akan segera move on.
Kalau itu keberhasilan, dengar, sekalipun sehebat apapun, itu masa lalu. Kalau itu kegagalan, sesakit apapun, itu cuman kenangan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, biarlah hidup kita digerakkan oleh tujuan. Dan tujuan tidak ada di belakang, tujuan ada di depan. Jangan puas dengan masa lalu. Jangan mau dibodohi dengan masa lalu. Angkat wajahmu, Yesusmu ada di depan. Mari berlari seperti Paulus berkata, menggapai panggilan surgawi yang ada di hadapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mohon berkat ini di atas umatmu. Berkati umatmu, supaya apabila itu keberhasilan, mereka tidak akan terikat dengan segala kenangan keberhasilan. Apabila itu rasa sakit, kegagalan, mereka tidak akan terikat oleh penyesalan. Dan saatnya kami bangkit untuk tidak puas dengan masa lalu. Dan kami akan bergerak untuk berlari menuju kepada panggilan ilahi. Tuhan, Maranatha, Engkau pasti datang. Biarlah kami kedapatan sebagai mempelai yang siap menantikan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.